lagi? Ya, pesan Tuhan diambil dari Yehezkiel 12 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. Yehezkiel 12 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah tentang bagaimana Tuhan punya kesanggupan untuk menggenapi firman-Nya kepada bangsa Israel pada waktu itu dan juga sekarang, waktu sekarang, ya. Nah, kalau kita recall lagi bahwa ketika kita dipilih Tuhan jadi umat percaya, ya, menjadi orang percaya, otomatis pada saat kita terima Yesus, otomatis kita menjadi umat yang ada di dalam sebuah ikatan perjanjian, ya. Nah, makanya Alkitab ini dibilangnya perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, yang sangat beruntung, ya, kita punya ikatan perjanjian dengan Tuhan, tapi yang sangat beruntung adalah gini, kita yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita punya perjanjian dengan satu pribadi yang punya karakter, yang bilang bahwa apa yang dia udah sampaikan nggak akan pernah mungkin ditunda-tunda lagi. Apa yang dia udah nyatakan nggak mungkin dia lalai untuk menepatinya. Kita lihat di dalam Bilangan 23 ayat ke-19. Nah, ini satu karakter Kristus yang harusnya kita ingat, dan ini yang dia tidak pernah berubah. Bilangan 23 ayat ke-19 di sini dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini karakter Kristus loh. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang punya karakter seperti ini, ya, yang kalau udah janji nggak pernah ingkar, wah, ini karakter luar biasa. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang udah bilang, gua bukan manusia loh. Jangan samain Tuhan sama manusia. Manusia masih bisa ingkar, Tuhan enggak. Nah, jadi kalau misalnya pesan Tuhan buat kita di minggu ini tentang beberapa mungkin ada orang yang percaya yang masih bilang bahwa aduh, Tuhan lalai kali ini. Kita perlu perhatikan lagi, kita perlu renungkan lagi melalui pesan Tuhan di minggu ini. Nah, jadi kalau berbicara tentang janji Tuhan, ya, itu janji ada yang cepat digenapi, ada yang memang perlu waktu. Nah, kita mesti tahu itu. Kalau memang perlu waktu, jangan pernah nuduh Tuhan lalai. Nah, problemnya ketika kita nunggu Tuhan lalai, tunggu janji Tuhan lama, terus kita bilang kita nuduh Tuhan yang lalai. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa dalam hidup kita, di sini siapa yang nggak pernah ngalamin janji Tuhan? Yang nggak pernah ngalamin janji Tuhan. Yang percaya kita semua pernah lah. Mau besar mau kecil pasti pernah ngalamin. Waktu kita dalam keadaan kesulitan, lalu kita doa, terus begitu bagaimana ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Atau waktu kita ngadepin sesuatu dan kita merasakan bahwa ada pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan tentang penyediaan Tuhan, ada janji Tuhan tentang pertobatan, bahwa satu orang percaya Tuhan akan selamatkan seluruh keluarganya, dan ternyata betul dalam waktu yang sesingkat-singkatnya keluarga saya semua diselamatkan misalnya gitu. Nah, ini kan sebuah janji Tuhan yang rasanya cepat untuk digenapi. Tapi juga dalam perjalanan iman, pengiringan kita sama Tuhan, ada juga janji Tuhan yang hari ini kita minta, kita nunggu udah seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, belum digenapi. Tapi apakah Tuhan lalai? Sekali lagi, kita mesti ingat lagi karakter Kristus. Dia bilang dia bukan Tuhan yang lalai. Dia kalau udah ngomong, udah janji, gak mungkin ingkar. Nah, ini yang mesti ditaruh dalam hati kita. Nah, jadi apakah Tuhan lalai atau enggak? Gini, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah ingkar, Tuhan tidak pernah lalai, walaupun banyak orang yang menganggap dia lalai. Jadi Tuhan tidak pernah berubah dengan apa statement dia, dengan pernyataan dia bahwa dia adalah Allah yang menepati janji, yang tidak menunda-nunda. Nah, yang berubah adalah keadaan, ya, situasi. Kita tahu lah bahwa makin hari makin kesini problema hidup kita juga semakin kompleks, ya. Belum lagi sekarang siapa yang menyangka akan terjadi COVID seperti ini.
Ini banyak orang imannya rontok gitu loh. Nah tapi dengan kondisi yang semakin hari semakin problema semakin kompleks ya, terus begitu juga manusia firman Tuhan katakan makin hari makin jahat, makin egois, makin mementingkan diri sendiri. Kita berurusan dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi banyak perubahan yang terjadi. Tuhan tidak berubah, tapi banyak perubahan terjadi kondisi. Manusia pun berubah. Nah yang jadi pertanyaan adalah gini, Tuhan gak mau kita menjadi manusia yang berubah juga. Artinya gini, mengalami degradasi iman. Nah, oleh karena kenapa Tuhan kan bilang gini, Tuhan mau kita semakin hari semakin hidup di dalam kepenuhan. Makin hari kita hidup, makin hari makin naik menjadi kepala, bukan jadi ekor. Walaupun keadaan manusia jasmani kita merosot, Tuhan mau supaya manusia rohani kita diperbaharui dari hari ke hari. Nah, jadi problem kenapa orang akhirnya mulai meragukan janji Tuhan itu, problemnya adalah di mana? Di manusia rohani kita. Nah, kalau minggu lalu kita diingatkan dari Yehezkiel 47, kalau kita pakai gambaran ukuran yang dipakai oleh di dalam kitab Yehezkiel, ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang penuh. Nah ini satu gambaran. Kalau misalnya kita kalau orang masih ada di cuman kerohanian kita cuman ada di manusia rohani kita nggak dibangun dan cuma sampai ada di mata kaki mau bertahun-tahun. Nah itu urusannya sama apa? Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Artinya gini, kita tahu ada janji Tuhan, tapi kalau kita nggak bertumbuh, lama-lama kita pikir janjinya benar nggak ya? Kenapa? Karena kesadaran kita akan janji Tuhan jadi mulai memudar. Kesadaran kita akan karakter Kristus, benar nggak sih Yesus? Jadi mulai keraguan yang muncul. Kalau kita nggak bertumbuh. Nah makanya Tuhan bilang dari hari ke hari harus diperbaharui. Nah ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya jadi ingat gini loh. Dari umur kita makin hari makin bertambah. Ya. Saya juga gitu. Jadi dari yang namanya baca Alkitab pakai kacamata, nggak pakai kacamata, sampai mulai baca Alkitab pakai kacamata. Dari kacamatanya plusnya sedikit, mulai nambah. Dari mulai udah pakai kacamata mulai baca juga udah mulai nggak enak. Secara manusia jasmani keadaan makin menurun. Mulai baca Alkitab udah mulai lelah gitu, cepet lelah, cepet mata cepet. Aduh rasanya baca sebentar begitu istirahat kemana dulu terusin. Kenapa udah mulai nggak kuat gitu loh. Nah jadi tapi Tuhan ingatkan manusia rohani kita harus terus diperbaharui. Kenapa seperti ini gini ya? Jadi ada orang yang sakit waktu masih muda dia sakit. Nah waktu masih muda sakitnya parah, dan bagaimana Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara luar biasa. Wah dia percaya bahwa itu Tuhan punya kerjaan, Tuhan yang melakukan itu, ada janji Tuhan buat kesembuhan. Tapi berjalannya waktu, di umur yang udah mulai tua, kesehatan udah mulai menurun, kerohanian tidak dibangun, sakitnya lebih ringan, jauh lebih ringan. Tapi karena tubuh udah mulai melemah kan, rasa sakit udah mulai sangat sedikit aja udah mulai kerasa. Dia mulai gini, benar gak sih Tuhan ada? Coba bayangin, orang udah ngalamin mujizat disembuhkan Tuhan yang mestinya harusnya mati, tapi Tuhan pulihkan. Saat cuma sakit di usia yang sudah mulai lanjut dan mulai merasakan sakit, jadi meragukan nih sebenarnya Tuhan ada nggak? Nah jadi artinya gini loh, jangan kita pikir gini, tenang lah, gua mau udah sepinggul, gua udah sepinggang bisa turun loh, bisa lama-lama mengendor kalau kita tidak membangun dari memperbaharui rohani kita dari hari ke hari. Jangan kita pikir bahwa udah penuh. Kalau kita nggak terus-terusan diperbaharui dari hari ke hari, lama-lama bisa turun. Nah, kalau kita mulai turun, mulai meragukan Tuhan. Kenapa kita mulai meragukan Tuhan? Karena yang kita lihat secara duniawi itu jauh lebih menakutkan. Musuh iman takut, khawatir. Jadi kalau kita makin hari makin tidak mendekat sama Tuhan, maka roh kita makin hari akan makin luntur.
Iman yang kuat adalah iman di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Iman ketika kita punya pengenalan akan Tuhan, ketika kita terus menerus terkoneksi sama Tuhan. Nah, itu iman yang kuat. Iman akan terus dibangun ketika kita terus datang sama Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa tenang aja. Nggak juga, saudara. Makanya Tuhan ingatkan, manusia jasmani kita bisa kendor, kekuatan kita bisa turun. Nah, kekuatan bisa turun nih, baca Alkitab aja udah mulai malas. Kadang-kadang itu mempengaruhi juga. Jadi artinya untuk kondisi kita di dalam Tuhan ingatkan bahwa dari hari ke hari harus diperbaharui, artinya mesti punya semangat ekstra. Jangan sampai kendor. Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa bagian kita adalah terus menerus meningkat di dalam Tuhan, terus menerus membangun kehidupan roh kita. Karena kemarin kita udah diingatin, masa mau segitu-gitu terus sih? Nah, firman Tuhan kan katakan gini, iman timbul dari apa? Dari mendengar firman Tuhan. Mendengarnya kapan? Hari ini dengar, iman timbul. Besok kita datang sama Tuhan, kita dengar firman, timbul. Jadi iman timbul bukan dari pernah dengar tahun lalu, pernah dengar. Iman kita apa? Kalau kita nggak dibangun dan kita hanya pernah dengar janji Tuhan tahun lalu. Iman timbul dari mendengar, bukan dari pernah dengar. Jadi artinya hari ke hari kita harus dengar. Nah, ini yang jadi ketika Yakub dia mau melarikan diri dari Esau, dia mau pergi ke Laban. Dia tahu bahwa di dalam diri dia tuh ada rencana Tuhan yang luar biasa, bahwa melalui kehidupan dia ada janji Tuhan yang Tuhan udah sampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada kakeknya, kepada ayahnya, udah pernah disampaikan bahwa akan ada keturunan yang luar biasa. Dia tahu nggak? Tahu. Tapi pada saat dia di dalam kondisi yang ketakutan, bisa hilang nggak janji Tuhan itu? Dia bisa nggak ingat. Sampai dia satu saat, sampai di Betel. Kita lihat ini yang beberapa waktu yang lalu juga. Sampai di Betel. Kejadian 28 ayat yang ke-12 deh. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini luar biasa. Nah, waktu dia udah terima itu, lalu akhirnya dia mengambil batu yang dia pakai untuk tidur, lalu di situ dia bikin sebuah tugu peringatan. Nah, artinya gini, mungkin di dalam proses dia menuju proses itu ada banyak tantangan, dia bisa lupa sama janji Tuhan. Tapi ini yang luar biasa, Tuhan datang sama dia, Tuhan kasih tahu lagi, ini loh janji. Nah, jadi kita ini hidup untuk bisa tetap beriman, tetap kuat di dalam iman, kita mesti dengar tiap hari. Gak bisa tuh yang aku beriman karena Tuhan pernah ngomong sama Abraham, pernah ngomong sama Ishak. Gak loh, ini Tuhan baik yang luar biasa. Tuhan bilang pada saat itu sama Yakub. Supaya apa? Imannya kuat lagi. Nah, jadi ini yang kita diingatkan untuk punya keteguhan iman adalah seberapa kita terus menerus hidup di dalam ketergantungan sama Tuhan, hidup di dalam kebutuhan kita akan firman Tuhan hari lepas hari. Ini yang mesti kita kejar. Nah, jadi
Iman itu akan timbul, akan kuat kalau kita tiap hari dengar rema dari Tuhan. Nah, makanya begitu dengar itu, Yakub langsung dia ambil batu, dia bikin tubuh supaya apa? Ini mesti jadi kekuatan buat dia. Dia mesti ingat terus Tuhan pernah bicara sama dia. Bagaimana? Karena kita nggak tahu ke depan yang akan kita hadapi seperti apa. Sama seperti COVID ini, nggak ada orang yang siapin dirinya waktu mau datang COVID tuh nggak ada yang siap-siap, nggak ada yang pernah tahu. Yang bisa siapin cuma apa? Manusia roh kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana nih caranya supaya kita bisa terus-menerus kuat di dalam Tuhan? Ya satu-satunya adalah dengan terus membangun iman, membangun hubungan kita sama Tuhan, membangun ketergantungan kita sama Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi satu-satunya kunci adalah datang sama Tuhan. Siapa Dia? Katakan ini adalah the author and the finisher of our faith. Kuncinya cuma ada di Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan yang suka salah adalah gini. Orang seringkali gini, udah imani aja. Lagi sakit, imani aja, pasti sembuh, imani. Imani apa ikat apa iktol ini ya? Main imani ke siapa? Apa yang diimani? Iman itu kepada siapa? Objeknya apa? Iman itu bukan iman. Misalnya ada orang nih, aduh pengen punya motor, tumpang tangan aja, imani aja, nanti dapat motor. Jadi imannya sama motor dong. Imannya aja pasti sembuh. Imannya berarti sama kesembuhan. Jadi imannya cuma sama janjinya doang. Tapi iman kita adalah kepada Yesus. Makanya kan di sini kan mata kita harus tetap tertuju sama Tuhan. The author and the finisher of our faith. Yang bisa membawa iman kita pada kesempurnaan cuma Tuhan. Jadi jangan kita iman kepada sesuatu, tapi iman hanya kepada Yesus. Jangan salah loh. Ini kalau kita salah, jadi akhirnya kita cuman ngarepin iman. Makanya gini, banyak orang gini, malas datang sama Tuhan, malas terhubung sama Tuhan, malas terkoneksi sama Tuhan, malas tergantung sama Tuhan, malas melakukan bergaul sama Tuhan. Dia cuma pegangin janji aja, dipegangin terus sama dia. Dan Tuhan janji bakal sembuh, Tuhan janji bakal berkati, dan bakalan gini, jadi cuma dipegangin janjinya doang. Tapi berhubungan sama Tuhannya gak mau. Sedangkan firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju sama Tuhan. Artinya terus-menerus datang sama Tuhan. Nah, ini yang terjadi sama Paulus ya. Ini juga ayat ini pernah disampaikan juga nih beberapa waktu yang lalu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27. Pada waktu itu Paulus mau berlayar ke Roma, lalu kapalnya hampir kandas karena ada angin timur laut ya pada waktu itu, dan semua orang takut mati di situ. Akhirnya di ayat yang ke-22 di sini dikatakan ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena kata Paulus, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, ayat yang ke-25 nih. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Dia nggak bilang, aku percaya sama janji bahwa kita bakal selamat. Enggak, dia bilang, aku percaya kepada Allah. Nah, jadi jangan megangin
jangan pegangin janji. Kita tetap harus terhubung sama Tuhan. Nah, kalau kita mau berpegang sama janji, kita masih harus ingat bahwa di balik janji itu ada satu pribadi yang berjanji. Jadi artinya tetap aja mesti datangnya sama Tuhan. Jadi jangan cuma pegangin janji sama Tuhan ya, tapi Tuhan sama janji itu satu kesatuan. Makanya ini Tuhan ingatkan kita pagi hari ini bahwa banyak orang yang matanya udah kemana, melenceng kemana. Jadi dikatakan ketika Tuhan ingatkan tentang mata yang tertuju, ya, mata yang tertuju itu artinya gini, memalingkan muka dari satu hal dan mengarahkannya kepada yang lain. Jadi kalau kita bilang mata kita tertuju pada Tuhan, udah gak ke yang lain-lain, fokusnya cuma Yesus. Nah, oleh karena itu kita belajar bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya karakter yang berjanji dan tidak menunda-nunda. Nah, jadi untuk kita tetap konsisten, percaya janji Tuhan, percaya sama firman Tuhan, percaya sama karakternya Tuhan, kita gak boleh jauh dari Tuhan. Kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Nah, sekarang kalau ditanya gini, oh iya saya membangun hubungan kok sama Tuhan, saya bergaul sama Tuhan. Cirinya apa? Saya berdoa. Nah, jadi kalau kita pakai alasan berdoa, ya sekali lagi mesti dicek lagi. Kita jadi gini, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kadang-kadang doa itu cuma sampai di tubuh doang, ya mulut kita ngomong, kita mengambil sikap berdoa. Pertanyaannya adalah gini, roh kita udah diperbaharui. Nah, yang bisa hubungan kita sama Tuhan bukan mulut kita, bukan lidah kita, bukan ucapan-ucapan kita. Yang bisa menghubungkan kita sama Tuhan cuma roh kita. Nah, jadi waktu kita bilang saya intim sama Tuhan, cek lagi coba, benar nggak kita punya roh yang terhubung sama Tuhan? Bukan yang rajin doa. Agama lain lebih rajin dari kita. Tapi problemnya kan mereka nggak punya roh yang bisa terhubung sama Tuhan. Nah, kita punya. Jadi waktu kita bilang kita intim sama Tuhan, benar nggak roh kita intim sama Tuhan? Nah, ini yang membedakan, ini yang membuat Daud itu begitu luar biasa. Waktu dia datang sama Tuhan, dia bukan cuma sekedar bawa kata-kata. Dia bilang ini, pujilah Tuhan, hai jiwa. Jadi orang yang benar-benar punya rohnya terhubung sama Tuhan, dia pasti adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Kita lihat juga Mazmur 103. Jadi kalau kita datang sama Tuhan cuma, Tuhan tolong saya, bantu saya, bukakan jalan ini, bukakan jalan itu. Pertanyaannya gini, betul nggak roh kita udah terbuka? Betul nggak roh kita terkoneksi sama Tuhan? Bukan kata-katanya, tapi roh kitanya yang terkoneksi sama Tuhan. Dari mana? Nah, ini kan Daud waktu dia datang sama Tuhan, dia bukan cuma datang bawa kata-kata, dia paksain diri. Dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi kalau waktu kita datang sama Tuhan, bawa pujiannya. Kenapa? Karena Daud, dia maksain waktu mungkin dia kelelahan, waktu dia sebenarnya nggak mau memuji Tuhan, tapi dia bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hei jiwa, pujilah Tuhan. Karena dia tahu dia harus terkoneksi sama Tuhan rohnya. Bukan cuma melalui perkataan yang banyak, perkataan yang sering, tapi percuma kalau rohnya nggak terkoneksi sama Tuhan. Nah, coba jadi kita sama-sama kita belajar bahwa ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua, bahwa jangan kita ngomong imani. Apakah kita punya hubungan?
dengan yang punya janji. Yang kedua, bahwa kalau Tuhan bilang bahwa dia tidak pernah akan menunda-nunda lagi apa yang dia udah firmankan, berarti kan ada janji-janji lain yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu juga pasti nggak ditunda-tunda. Janji tentang apa? Kemarin udah diingatkan tentang kedatangan Tuhan. Janji tentang bahwa satu kali lagi Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Satu kali lagi. Itu Tuhan bilang, dan itu akan digenapi. Kapan? Kita nggak tahu. Tapi bagian kita adalah terus mendekat sama Tuhan, terus membangun kehidupan rohani kita sama Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel yang 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Nah, bertindak itu dalam punya pengertian gini, act with effect, bertindak sampai membawa pengaruh. Bertindak juga punya arti will produce, akan menghasilkan. Bertindak juga punya arti prepare, will prepare. Jadi kalau orang yang betul-betul terkoneksi sama Tuhan, dia pasti akan mempersiapkan diri. Dia pasti akan bertindak dengan dengan pengaruh, dan yang satu lagi pasti akan berbuah. Nah, jadi tugas kita sebagai utusan-utusan Kristus pun juga pasti akan tergenapi kalau kita betul-betul punya hubungan sama Tuhan. Jadi intinya adalah gini, apapun problemnya, kuncinya cuma satu, kembali lagi terhubung sama Tuhan, yang punya janji, yang punya segala-galanya, yang bisa memberi kekuatan buat kita. Amin. Demikian firman Tuhan.